saat ini ada dua calon kuat yang akan menjadi Presiden Indonesia tahun 2024, yaitu Bapak Anies Baswedan, mantan Gubernur Jakarta, dan juga Bapak Ganjar Pranowo yang saat podcast ini dibuat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Siapapun yang menjadi presiden itu adalah pilihan rakyat dan juga dianggap sebagai putra terbaik bangsa Indonesia untuk memimpin negara Indonesia ke depan, yaitu dalam 5 tahun selanjutnya setelah pemilihan presiden 2024. Tapi di sini kita juga harus memahami bahwa tantangan ke depan ini bukan lagi tantangan yang kecil, semakin besar, karena Indonesia saat ini juga merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar. Kita bisa mengatakan ekonomi jumbo, dan kita juga merupakan anggota G20 yang merupakan negara-negara yang mempunyai PDB terbesar di dunia, dan ini merupakan sebuah prestasi yang besar bagi negara Indonesia, bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang punya PDB terbesar di kawasan Asia. Tapi ada satu hal yang harus kita juga amati, bahwa tantangan ke depan dari segi ekonomi, politik, teknologi, dan lain-lain itu tidak semakin mudah, semakin berat. Contoh, Presiden Indonesia tahun 2024 ini harus juga mulai membahas mengenai utang luar negeri yang besar, karena utang luar negeri kita tentu kalau bisa mengurangi secara bertahap, jangan sampai menjadi beban. Utang luar negeri memang dibutuhkan, tetapi porsinya harus diperkecil, karena jika tidak, ini akan banyak merepotkan kita di masa mendatang. Jangan sampai nanti dengan utang luar negeri yang semakin besar, ketergantungan kita kepada pihak pemberi utang ini juga akan semakin besar. Ini yang harus diperhatikan mulai saat ini. Pengelolaan utang luar negeri juga harus transparan, karena kita melakukan pinjaman ke negara-negara yang atau lembaga internasional yang memberi hutang kepada kita, karena kita menyadari bahwa APBN kita masih cukup terbatas untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dalam skala besar. Oleh karena itu, hutang luar negeri diharapkan bisa menjadi untuk menambal kekurangan yang kita punya. Tapi kita juga tetap harus berhati-hati dalam pengelolaan hutang luar negeri, karena situasi politik dunia semakin tidak menentu. Konflik Ukraina Rusia yang sudah lebih dari 2 tahun ini sudah banyak membawa kita katakan malapetaka, ya. Ada yang mengatakan bahwa konflik ini bukan hanya kita lihat sebagai sebuah konflik kecil, tapi menjadi konflik besar. Ada yang mengatakan konflik ini baru setahun, ada yang mengatakan setengah tahun atau 2 tahun, tetapi dampaknya ini sangat luar biasa bagi instabilitas politik global, juga instabilitas ekonomi global yang menyebabkan juga krisis energi. Banyak hal yang harus dilihat oleh Presiden Indonesia tahun 2024, bagaimana melihat kawasan Asia ini yang cenderung mengarah sekarang kepada perang besar, yaitu kita bisa melihat kawasan Asia Timur terjadi persaingan senjata, ya. Di sini kita ada Cina, Korea Utara, Korea Selatan, dan juga Jepang. Apalagi Cina juga masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari provinsinya yang membangkang, sehingga cepat atau lambat Taiwan akan diambil alih. Dan tentu Taiwan juga tidak akan tinggal diam. Mereka juga terus melengkapi persenjataan modern mereka yang mereka beli dari negara-negara barat, khususnya dari Amerika. Apalagi Amerika juga bersedia untuk menyuplai persenjataan teknologi canggih kepada Taiwan dalam jumlah skala besar, yang ini tidak bisa kita lihat sebagai hanya semata-mata konflik antara Cina dan Taiwan. Bahkan mungkin nanti bisa membesar, melibatkan banyak negara
di sekitar Asia Timur, dan juga kemungkinan jika Amerika terdesak, Amerika akan meminta bantuan juga kepada sekutu mereka, yaitu negara NATO atau juga AUKUS. Di situ ada Australia, Inggris, dan Amerika Serikat, dan juga sekutu dekat mereka Jepang, Korea Selatan, yang diharapkan bisa membantu Amerika. Dan ini akan menjadi sebuah konflik militer besar. Jadi banyak negara yang akan terlibat dalam pertempuran Asia Tenggara, bahwa akan banyak front-front baru. India juga dengan Pakistan, ini ya, sewaktu-waktu juga bisa menjadi perang besar jika kita tidak cermat dalam menyikapi hal tersebut. Akan banyak negara yang terlibat konflik besar secara militer di wilayah Asia, khususnya di Asia Timur dan juga Asia Selatan. Ya, bagaimana Timur Tengah antara Saudi Arabia dan Iran telah membuka hubungan diplomatik, ya, udah mulai mereka meredam konflik, dan ini merupakan tanda yang positif bagi perdamaian di kawasan di Timur Tengah. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika konflik ini di depan mata kita, tentu nanti akan banyak mengganggu kepentingan Indonesia. Indonesia tentu akan berupaya untuk mencegah konflik tersebut, tetapi ketika kepentingan nasional dari masing-masing negara yang berbicara, ini akan sangat sulit untuk dipecahkan. Oleh karena itu, salah satu prioritas adalah pengurangan hutang luar negeri ketika terjadi instabilitas politik regional, khususnya di kawasan Asia Timur, yang akan bisa merembet ke wilayah Asia Tenggara. Jadi presiden ke depan ini harus fokus kepada pengurangan utang luar negeri. Jangan sampai utang luar negeri ini membengkak terus. Dan ini merupakan sebuah warning bagi kita, bagaimana Indonesia bisa melangkah di masa mendatang. Saya Septian Darto, ini pandangan singkat saya dari Global Strategis Melakukan. Terima kasih banyak.